udah 4 bulan kurang lebih dari belajar online, dan salah satu hal yang aku rasakan tentang kerugian tidak sekolah adalah susah minjem buku ke teman. Karena aku jarang banget beli buku, jadi suka minjem sama teman, dan setelah libur sekolah kerasa banget susah minjem buku sama teman. Itu pun hanya orang-orang yang baik banget yang mau minjemin buku dengan jangka waktu yang lama. Jadi kapan lagi lah mau ketemu, jarang banget kalau dari mereka-mereka yang baik yang mau minjemin buku ketika mungkin untuk orang-orang yang suka beli buku ini gak jadi kendala ya, tapi ini satu hal yang perlu diperhatikan. Apakah kita udah benar-benar beli buku yang asli, gak bajakan? Mungkin sebagian teman-teman belum ada yang tahu apa sih buku bajakan itu, kayak gimana gitu. Buku bajakan itu biasanya lebih murah. Misalkan buku aslinya itu 80.000, buku bajakannya cuma 15.000, 20. Kenapa murah? Karena mereka ini, orang penjual buku bajakan ini tidak bayar pajak, tidak bayar penulis, tidak bayar penerbit, editor, dan hal-hal lainnya. Jadi mereka murah karena nggak bayar itu semua. Uang yang kita berikan kepada si penjual bajakan itu tidak menghasilkan sepeser pun presentasi untuk si penulis, editor, dan selainnya gitu. Dan aku awal tahu buku bajakan ini setelah baca-baca di sosmed tentang kenapa kita nggak boleh beli buku bajakan tentang hal itu. Gini, waktu itu aku pernah baca buku bajakan, tapi waktu itu belum tahu, tapi udah mulai curiga, kenapa sih ini buku tuh sampulnya gak cerah, jadi kayak warnanya tuh gak terlalu berwarna, agak gelap-gelap gitu. Terus waktu dibuka si halamannya itu, si kertasnya itu hitam, terus agak terlalu, tulisannya tuh gak jelas, agak bau-bau gitu. Dan kalau kita megang bukunya terlalu gini, si halamannya itu bisa copot. Itu tanda-tanda ciri-ciri buku bajakan secara fisik gitu. Aku pertamanya nggak tahu, tapi karena suka baca-baca di sosmed jadi tahu. Dan setelah tahu apa sih, kenapa sih kita nggak boleh beli buku bajakan, kenapa sih kita berapa besar sih dampaknya terhadap dunia penulisan, dunia buku, aku jadi takut. Karena kenapa? Karena dengan kita beli buku bajakan, kita udah ngelanggar undang-undang tentang perlindungan hak cipta. Tapi nggak tahu kenapa ketika kita beli buku di online shop, searching judul buku, yang muncul itu kebanyakan buku-buku bajakan yang harga-harganya itu murah. Gak tahu ya kenapa ketika udah ada peraturan tentang pengharaman yang gak boleh ngebajak buku, tapi masih banyak orang-orang yang jual buku bajakan yang beli. Kenapa? Apakah karena si undang-undang itu sendiri tidak berlaku, tidak berfungsi dengan maksimal, atau karena orang-orang emang bandel? Gak tahu. Dan yang kedua, kenapa kita nggak boleh beli buku bajakan? Karena kita udah mencuri. Iya, mencuri hak orang lain, mencuri rezeki orang lain. Kita kan, kalau kita beli buku asli, beberapa persen uang yang kita berikan kepada si penjual itu nanti ujung-ujungnya ke si penerbit, ke si penulis. Jadi mempunyai bagian masing-masing. Misalkan si penerbit 5%, si penulis 10% gitu kan. Kalau kita beli buku bajakan, mereka tuh nggak dapat sama sekali. Jahat banget kan. Terus kalau kita beli buku bajakan, kita itu udah gak menghargai si penulis. Bayangin, kita aja dikasih PR bahasa Indonesia, misalkan tulis 2 halaman dongeng ngasal apa, kita susah kan bikin cerita. Misalkan bikin cerita tentang kejujuran, kita susah. Apalagi mereka yang buat buku sampai beratus-ratus halaman. Bayangkan berapa susah mereka membuat satu buku, berapa lama prosesnya. Dan dengan kita nggak beli buku bajakan, kita mengapresiasi mereka gitu. Dan kalau kita beli buku bajakan, kita tuh secara tidak langsung sudah membunuh, menikam para penulis. Kita pengen negara kita menjadi negara yang pintar warganya, yaitu dengan cara sering membacakan. Kita pengen negara kita tingkat literasinya naik, tapi secara tidak langsung kita itu beli buku bajakan yang
secara tidak langsung kita membunuh para penulis. Kita mau baca buku gimana, penulisnya aja nggak kita apresiasi, penulisnya aja berhenti nulis karena tidak dapat penghasilan. Kan mungkin ada sebagian penulis yang menjadikan dunia nulis mereka sebagai suatu penghasilan, jadi gak ada sampingan. Bayangin mereka mau dapat penghasilan di mana, mereka nggak dapat presentasi dari buku yang mereka buat karena kita beli buku bajakan, ya kan? Jahat sekali. Mungkin kendala kenapa kita beli buku bajakan untuk orang-orang yang sudah tahu buku bajakan itu gak boleh dibeli tapi masih tetap beli, itu mungkin karena kita gak punya uang. Buku bajakan yang lebih murah, seperti yang tadi aku sampaikan, buku bajakan itu lebih murah kan. Tapi gini, ayo pikir-pikir lagi, setelah banyak kerugian yang kita berikan terhadap beberapa pihak dengan beli buku bajakan, masa sih kita masih mau ngelakuin itu? Udah melanggar undang-undang, dosa di dunia, ntar lagi mencuri hak orang lain, dosa lagi di akhirat. Masa masih tetap mau beli buku bajakan, ya kan? Mungkin untuk kita yang nggak punya uang bisa nabung dulu, nyicil dulu untuk beli buku yang kita inginkan, atau pinjam ke temen. Misalkan aku pribadi sih tipikal orang yang jarang banget beli buku, jadi suka minjem. Aku beli buku itu kalau misalkan teman-teman aku emang udah gak ada yang punya dan aku pengen banget beli buku itu karena itu buku idola penulis aku gitu. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Bye. Assalamualaikum.